Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperkenalkan sistem informasi akademik bagi user dosen untuk dosen dalam permulaan perkuliahan semester. Kita pertama masuk di dalam user si akadnya Idaku, yaitu akademik Idaku ACID. Cari saja di Google, pasti akan keluar. Kemudian kita masuk dengan usernya dosen. Kita contohkan di sini tampil dalam dashboardnya. Di sini muncul ada input nilai KHS, absensi mahasiswa, bimbingan mahasiswa, jadwal semester pendek, sampai ke magang. Namun dalam pembelajaran kita cukup dengan memberikan info tentang absensi mahasiswa dan input nilai KHS. Absensi mahasiswa di sini berarti adalah di dalamnya ada beberapa informasi tentang jadwal perkuliahan, yaitu jadwal perkuliahan dari dosen tersebut. Nah, di sini tertera bahwa pada semester ini dosen tersebut mengajar 6 kelas. Nah, di sini dosen akan mengupload beberapa dokumen yang memang penting ketika melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah upload RPS, yaitu contohnya sangat mudah, yaitu dengan choose file, kemudian pilih, kemudian tinggal open. Nanti secara otomatis di sini kita tinggal upload di sini. Nah, akan muncul di sini. Ketika teman-teman dosen telah upload, maka di sini tulisannya adalah download RPS. Sedangkan ketika teman-teman belum mengupload RPS-nya, maka tulisannya belum upload RPS. Nah, penambahan untuk pengembangannya sekarang adalah dosen itu akan mengupload surat tugas mengajar secara mandiri untuk keperluan BKD, beban kinerja dosen, yang nantinya akan dilakukan oleh masing-masing dosen tersebut. Sama saja caranya, yaitu dengan upload filenya, kemudian pilih saja filenya, kemudian open, kemudian jangan lupa klik upload. Nah, untuk perbedaan kenapa ada surat tugas mengajar dan surat keterangan mengajar, untuk surat tugas mengajar itu ketika dosen diberikan tugas oleh dekan, maka ini adalah berisi tentang SK dekan tentang mata kuliah apa saja yang diampu oleh dosen tersebut. Sedangkan untuk upload surat keterangan mengajar ini akan diperoleh dosen ketika telah selesai dalam melakukan pembelajaran dalam semester tersebut. Nah, nanti tinggal diupload di sini. Kemudian dalam setiap pertemuan dosen diwajibkan untuk mengisi berita acara tersebut. Contohnya pada pertemuan pertama, klik saja pertemuan pertama. Pertemuan pertama biasanya kita yaitu dengan materi kontrak perkuliahan. Kemudian pilih tanggalnya pada hari itu juga dan sistem pembelajarannya. Apakah tatap muka, WhatsApp, e-learning, Zoom, Google Meet atau yang lainnya. Kemudian di sini setiap perkuliahan wajib untuk melampirkan materi pada hari itu juga. Tinggal choose file. Ini harus format PDF dengan maksimal file itu adalah 20 MB. Kemudian pilih saja materinya, terserah sesuai dengan yang memang pada materi tersebut. Kemudian tinggal open. Nanti secara selanjutnya itu klik save berita acara. Ketika dosen itu tidak mengupload materi, secara otomatis pertemuan tersebut tidak ke-record di sistem. Nah, untuk rekapannya berada di sini. Nah, ini adalah rekapan dari perkuliahan pada dosen tersebut.
Setiap dalam semester itu ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama harus kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 16 adalah UAS. Kemudian di sini harus divalidasi semuanya. Validasi mahasiswa ini maksudnya adalah terjadi perkuliahan antara pihak dosen dan mahasiswa, maka secara otomatis dosen telah memberikan berita acara, sedangkan mahasiswa sebagai pihak objeknya, maka dia harus memvalidasinya. Nah, untuk materi yang tadi teman-teman dosen upload akan muncul berada di sini. Ketika dia berwarna putih, berarti dia belum upload RPS atau dokumen pelengkap pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kita bisa mereplace-nya apabila memang terjadi kesalahan saat upload, tinggal diklik yang bagian ini, upload ulang. Nanti secara otomatis ketika kita upload ulang lagi, nanti file yang terbaru akan muncul di bagian PDF-nya seperti itu. Nah, kami dari pihak Lembaga Penjamin Mutu berharap seluruh dosen dapat mengindahkan peraturan ini sehingga laporan monitoring evaluasi pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kemudian pengembangan selanjutnya yaitu berada di laporan, di menu laporan. Di sini ada laporan riwayat mengajar dan nilai. Di sini adalah rekapan di mana seluruh kegiatan dosen di bagian pendidikan. Misal pada saat semester genap sekarang ini kita dapat mengetahui tadi ada 6 mata kuliah, sehingga kita dapat melihatnya seperti ini. Apabila di sini ada tanda seru, berarti dosen tersebut belum melakukan upload surat tugas mengajar dan surat keterangan mengajar. Apabila ini diklik, maka akan menuju ke menu surat tugas mengajar tadi. Saya contohkan, klik saja. Kemudian di sini apabila masih tanda seru juga, secara otomatis dia juga belum mengupload surat keterangan mengajar. Namun apabila dia sudah berwarna hijau logonya, berarti dia sudah upload. Nah, di sini adalah salah satu bentuk laporan untuk persyaratan BKD. Kembali lagi saya harapkan kepada teman-teman dosen untuk segera menguploadnya dengan sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi jangan sampai salah bahwa misal mata kuliah manajemen pendidikan itu surat tugas mengajarnya, berarti yang diupload adalah surat keterangannya yang dari dekan yang ada manajemen pendidikan dasar. Jangan sampai ada gabungan dengan surat dekan yang lain. Tetapi apabila contoh di sini program studinya adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ada mata kuliah yang diampu pada prodi yang lain selain di fakultas tarbiyah, maka bisa ditambahkan lagi. Kenapa ini dipisah? Yaitu salah satu cara untuk supaya tidak upload dalam hal terlalu banyak surat tugas mengajarnya, seperti itu. Kemudian untuk nilai input KHS, apabila dari dosen telah melakukan pembelajaran selama 16 kali dan validasi juga 16 kali. Apabila dosen tersebut telah melakukan hal tersebut, maka secara otomatis status input nilai dia akan terbuka. Namun apabila belum sampai upload RPS, kemudian berita acara belum 16, validasi belum 16, secara otomatis di sini dia akan terkunci. Karena
dari dosen tersebut telah melakukan 3 kategori tersebut, maka secara otomatis ini terbuka untuk input nilai. Dan bagaimana cara memasukkan nilainya? Saya jelaskan pada kali ini. Pertama, kita akan download terlebih dahulu, download format nilainya. Kemudian secara otomatis di-download, kemudian di-open. Nah, di sini untuk ini akan terisi otomatis pada kolom kehadiran. Kehadiran ini ketika teman-teman dosen mengisi kehadiran mahasiswa tersebut, misal Lida Maulida kehadiran 16, berarti selama perkuliahan 16 kali dia masuk terus. Tetapi apabila 14 kali berarti dia 2 kali tidak masuk dalam perkuliahan. Ini adalah link secara otomatis pada dosen ketika mengisi presensi. Sedangkan untuk yang tugas, form di kolom tugas, UTS, UAS itu masih bisa diedit. Dalam hal ini adalah tugasnya dosen menginput untuk bagian kolom tugas, UTS, dan UAS. Nah, setelah itu file ini disimpan seperti biasa, klik save, kemudian berikan nama sesuai dengan kelasnya. Kemudian save. Kemudian kita kembali lagi di dalam menu si akadnya. Tadi kita berada di download format file, kemudian kita menuju ke import Excel data nilai. Teman-teman tidak usah input manual berada di kolom yang seperti ini. Kita fasilitasi supaya lebih cepat, maka tinggal choose file, kemudian cari nilai yang telah teman-teman dosen isi, kemudian open, kemudian tinggal upload. Ketika teman-teman sudah upload, maka secara otomatis nilai tersebut akan muncul di sebelah sini. Ini secara otomatis. Apabila setelah kita lihat bahwa secara tampilan, secara layout kok ada yang salah seperti itu ya, maka kita akan melakukan revisi. Revisinya seperti apa? Yaitu dengan download format nilai kembali, kemudian lihat nilai yang bagian mana yang salah, kemudian direvisi, kemudian diulang lagi filenya, kemudian diupload lagi. Secara otomatis dia akan update data berada di sini. Seperti itu untuk yang input nilai mahasiswa. Baik, saya evaluasi dari semester kemarin bahwa ketika teman-teman dosen melakukan presensi secara setiap harinya satu, dalam hal ini misal pada hari ini melakukan perkuliahan 1 kali, maka diwajibkan ya hanya 1 kali dalam input presensi. Apabila teman-teman melakukan presensi sampai 5 kali, bahkan 10 kali, bahkan 16 kali sekaligus, secara otomatis sistem yang dipegang oleh teman-teman, user teman-teman, dia akan error di sini. Makanya kami harapkan dalam presensi membuat berita acara, teman-teman dosen rapih di dalam melakukan presensi berita acara tadi. Karena ini berpengaruh sekali kepada hasil monitoring setiap prodinya tersebut. Monitoring evaluasi pembelajaran ini akan berpengaruh kepada hasil monefnya tadi dan berakibat juga kepada akreditasi di masing-masing prodi tersebut. Jadi kami harapkan seluruh dosen dapat memaksimalkan dengan sistem yang ada ini, supaya teman-teman tidak terjadi pemanggilan pemanggil dari bidang akademik supaya mengisi dokumen yang memang kewajiban dari teman-teman dosen. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan pada video tutorial ini.
Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.